tafridha Ramadan, agar melakukan puasa Asyura, itu puasa di tanggal 10 Muharram, dan juga sehingga diwajibkan juga kita berpuasa Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin melakukan puasa Asyura, yaitu puasa di tanggal 10 Al-Muharram, dan barang siapa yang tidak ingin melakukannya, silahkan berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian juga ada sebuah hadis dari Salamah Ibn Al-Aqwa radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa ia berkata bahwa Nabi SAW, rajulan min aslam, memerintahkan kepada seseorang dari Bani Aslam, dari suku Aslam, an adzin finnas, memerintahkan kepada manusia, memerintahkan kepada masyarakat, anna man kana akala falyasum biqiyata yaumi, bahwa barang siapa yang sudah terlanjur makan, maka hendaklah berpuasa pada hari itu. Artinya ketika mengetahui pada hari itu tanggal 10 Al-Muharram sudah makan, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu. Artinya dia sangat dianjurkan untuk dia berpuasa pada hari itu ketika dia mengetahui tanggal 10 Muharram. Wa man lam yakun akala fal yasum, dan barang siapa yang belum makan, dia tidak makan pada hari itu, mungkin tidak ada makanan di rumah, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innal yauma yaumu Asyura, karena pada hari ini adalah hari Asyura, hari di tanggal 10 Al-Muharram. Jadi saking luar biasanya puasa Muharram itu, sehingga mengetahui pada hari itu hari Asyura, sehingga ketika makan hendaklah berpuasa pada hari itu, walaupun meskipun sunnah, maka ini sangat dianjurkan bagi kita. Kemudian dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW membiasakan berpuasa suatu hari yang lebih diutamakan dari yang lainnya, illa hadzal yauma yauma Asyura, kecuali hari ini, yaitu hari Asyura. Wa hadha syahra yaghni syahra Ramadan, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan, hadis riwayat Bukhari. Kemudian dan riwayat yang lain disebutkan dari Hafsah radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa ia berkata, ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yaitu ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun itu sunnah. Siyama Asyura wal asra wa salasata ayyam min kulli syahri wa raq'ataini qabla al-ghadah, yaitu puasa Asyura, kemudian tanggal 10 dan 3 hari setiap bulan, serta salat 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia menerangkan ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura,
Ya, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh para sahabat berpuasa, maka mereka berkata, qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang al-Yahud wan Nasara, yaitu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, fa idza kana al-qamul muqbilu insyaallah sumnal yaumat tasi'a. Kalau demikian, kata Rasulullah, insya Allah tahun depan kita berpuasa pada hari yang ke-9, artinya menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Makanya mereka di tanggal 10, nah kita insya Allah tanggal 10 Al-Muharram jatuh pada hari Jumat. Insya Allah bersamaan nih. Ya, walaupun tidak terdengar mengeker di bulan Al-Muharram ya. Misalnya kan dikeker dulu bulan masuk apa ada hilal. Cuma ini alhamdulillah sama ini di tanggal 10 Al-Muharram, karena kemarin di hari Rabunya itu kan kita 1 Muharram ya. Insyaallah kita sama Pak, tidak beda. Jadi puasanya di tanggal 10 Al-Muharram, nanti kalau mau menambah lagi di tanggal 9 di hari Kamis, bertepatan juga dengan puasa Kemis, puasa hari Kamis. Maka ada 2 keutamaan yang akan kita dapatkan, yaitu puasa Kamis dan puasa di tanggal 9 yaitu puasa Tasu'a. Kemudian ditambah lagi dengan besoknya tanggal 10 Al-Muharram di hari Jumat. Nah, biasanya di Masjid Syuhada ini Pak, nggak tahu ya Pak Rusdi, apa ada nanti buka puasa bersama di tanggal 10-nya Al-Muharram di hari Jumat. Mudah-mudahan ada kita buka bersama. Fa idza kana al-qamul muqbil insyaallah sumnahu yaumat tasi'a. Kalau demikian insyaallah tahun depan kita akan berpuasa juga pada hari yang ke-9. Qala falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya. Tetapi sebelum datang tahun depan, kata Ibnu Abbas, tetapi sebelum datang tahun depan, yang dimaksud tahun depan itu ketika Nabi berkata Rasulullah SAW telah wafat. Jadi Rasulullah SAW itu hendak tahun depan dari Rasulullah, karena kita puasa di tanggal 9 menyelisih orang Yahudi. Nah, cuma keburu Rasulullah SAW pada tahun depannya Rasulullah tidak Rasulullah SAW meninggal dan tidak bisa untuk melaksanakan puasa di tanggal 9. Tapi Rasulullah pun mengatakan demikian, tahun depan ya Rasulullah kita akan melaksanakan puasa di tanggal 9. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa keutamaan berpuasa tanggal 10 Al-Muharram itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita ya, yang telah lalu, akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau puasa Arafah ya, akan menghapuskan dosa yang telah lalu dan akan datang. Ini luar biasa. Kita baru saja memasuki bulan Dzulhijjah, ya, ada keutamaan di situ puasa Arafah. Belum lagi Pak, masuk lagi bulan Al-Muharram, baru beranjak 1 bulan. Allah berikan lagi keutamaan kepada kita umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya pendek-pendek, tapi banyak keutamaan. Bulan Arafah ada puasa menghapuskan dosa sebelum dan yang akan datang. Maksudnya kata para ulama, sebelum ini adalah atau yang akan datang, maksudnya yang akan datang itu yang tahun sebelumnya. Maksudnya kata para ulama bukan kita melakukan dosa
di tahun yang akan datang akan dihapus dosa, tidak. Artinya memudahkan kita untuk melakukan amaliyah-amaliyah kebaikan, diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjauhi perkara-perkara dosa, itu maksudnya. Kemudian juga akan di bulan Al-Muharram akan dihapuskan dosa sebelumnya, Pak. Baru kita beranjak di bulan Al-Muharram, luar biasa kasih sayang Allah kepada umat Muhammad. Belum lagi ditambah dengan as-salatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan, salat yang satu dengan salat yang lain, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, akan menghapuskan dosa-dosamu selagi engkau tidak melakukan perkara dosa besar. Kita salat subuh, di antara salat subuh ada salat zuhur, di antara salat zuhur ada salat asar, maka di situ ada ampunan Allah, luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu, sungguh keterlaluan, sungguh terlalu jika kita tidak mau menjemput ya ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas ibadah kita. Belum lagi zikir pagi petang kita amalkan. Rasulullah SAW itu mengamalkan istighfar itu 70 kali. Dalam riwayat ada yang menyebutkan 100 kali. Nah kita ini Pak, sudahkah beristighfar itu? Astaghfirullah paling pendek, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih panjang. Astaghfirullah saja kita amalkan dalam sehari, sudahkah kita 70 kali atau 100 kali? Minimal jika kita berkendara, ketika kita bermotor, ketika kita ya, jangan lupalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata seorang ulama mengatakan, beristighfarlah kamu dimanapun saja engkau berada. Kata beliau, apakah engkau di pasar ataukah dimanapun engkau berada, karena engkau tidak tahu di manakah ampunan Allah itu akan turun, di manakah ampunan Allah itu akan turun. Dan terlebih kita mendapatkan fadilat atau keutamaan di bulan Al-Muharram ini, puasa Asyura di tanggal 10, minimal Pak kita berpuasa Asyura di tanggal 10. Kita menghidupkan ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah, kita ikuti. Di hari Jumat kita berpuasa, jika kita tidak bisa di hari Kamis, di tanggal 9-nya, di tanggal 10-nya lah kita berpuasa ya. Jadi mari kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup di bulan Al-Muharram ini mari kita manfaatkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulun mohon maaf jika apa yang ulun sampaikan ini ada kehilapan, mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.